Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku jamaah majelis taklim Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat berkah terutama sekali hidayah dan taufiknya pada malam hari ini. Kita masih diberikan umur, diberi kesehatan, juga diberi kelapangan untuk dapat bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita berdoa semoga kita juga diberikan keberkahan dan sampai kembali umur kita ke bulan suci Ramadan. Kalau tidak salah, malam ini kita sudah memasuki malam bulan Sya'ban. Kopi telepan. Kopi telepan. Artinya kita sudah akan perlahan-lahan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, dalam pengajian kita kali ini saya ingin menguatkan kembali tentang tahapan-tahapan perjalanan seorang hamba, seorang ahli ibadah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali beliau menyampaikan ada 7 etape yang harus ditempuh oleh ahli ibadah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengambil istilah hikmah Isra dan Mi'raj, supaya kita dapat menjadikan ibadah terutama sholat kita itu sebagai mi'rajul hati. Ada 7 etape yang harus kita lalui. Yang pertama adalah aqabatul ilmi, tahapan ilmu. Yang kedua adalah aqabatul taubah, tahapan taubat. Yang ketiga adalah aqabatul awaiqi, tahapan di mana kita harus melalui godaan-godaan. Kemudian yang keempat aqabatul awarid, yaitu tahapan di mana kita harus menghadapi rintangan-rintangan. Kemudian yang kelima aqabatul bawa'is,
yaitu tahapan di mana kita memerlukan dorongan-dorongan. Kita memerlukan dorongan-dorongan supaya tetap semangat, ya. Terlebih ketika kita sudah mengalami keterbatasan, pelemahan dan sebagainya. Maka kita butuh yang namanya bawais, dorongan-dorongan. Kemudian as-sadisatu, yang keenam, aqabatul qawadih. Al-Ghazali menyebut namanya aqabatul qawadih, yaitu tahapan di mana kita harus mengenal yang disebut namanya perusak ibadah. Ibadah selesai gitunya, tapi tanpa sadar ibadah kita menjadi rusak. Di antaranya dua yang paling menonjol yang sering merusak ibadah kita dari Ghazali. Yang pertama adalah ujub itu merasa kagum dengan diri sendiri, ya. Yang kedua adalah riya. Ini yang paling berpotensi rusak. Kalau kita sudah melampaui tahapan-tahapan itu, maka sampailah kita ke satu puncak perjalanan. Al-Ghazali menyebut namanya aqabatul hamdi wasyukri, ya, yaitu tahapan pujian dan syukur. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mulai mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku untuk berbicara lebih dalam, lebih mendalam, lebih komprehensif tentang tahapan ilmu dan ma'rifat. Saya kira kita perlahan-lahan saja, tidak usah cepat-cepat dan kejar tayang supaya kita mulai sedikit-sedikit dapat mencerna, ya, apa yang hendak disampaikan oleh Imam Ghazali kepada kita sekalian. Di sini dijelaskan mengapa harus dimulai dari ilmu. Kenapa perjalanan ibadah kita harus bertitik tolak dari ilmu. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran itu diantawisna, kalau kita melihat dalam perspektif surat Al-Isra, ya, itu di surat Al-Isra ayat 36 kalau tidak salah, itu ada ayat yang sangat menekankan betapa kita harus betul-betul mulai dari ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Mengapa? Inna sama, karena sesungguhnya pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal afidah. Afidah itu akal budi kita, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal absara wal afidah kullun ulaika kana'an mas'ula. Semua akan ditanya nanti. Nah, karenanya mengapa harus dimulai dari ilmu? Imam Ghazali menjelaskan ada dua alasan pokok mengapa kita harus bertitik tolak dari ilmu. Kata beliau, karena ilmu merupakan kutub. Kita sering mendengar istilah kutub. Ada kutub utara, kutub selatan. Ternyata terjemah yang lebih tepat, kutub itu artinya poros. Poros itu.
Tapi di bahasa politik kalau di zaman reformasi aja disebut poros tengah. Poros tengah. Poros ilmu itu adalah kutub dalam arti poros. Juga ilmu itu merupakan madarun, madar. Madar itu sumber utama, atau bisa diartikan muara, ya, madar dari segala sesuatu. Nah, itu semuanya bersumber dari ilmu dan makrifat. Nah, lebih detail di sini Imam Ghazali menjelaskan ilmu dan ibadah, kata beliau, merupakan dua unsur. Nah, dalam bahasa aslinya jauharani, dua jauhar, johar. Soalnya kadang johar. Dulu ada waktu saya kuliah di IAIN, di lulusan IAIN tahun 82. Itu waktu Sarita, rektor nanti namanya Pak Jauharuddin, Jauhar. Nah, ilmu dan ibadah itu merupakan dua jauhar, dua unsur yang sangat fundamental Ghazali dalam ajaran Islam. Nah, sampai beliau menjelaskan begini, lantaran keduanya, harusnya lantaran ilmu dan ibadah, maka terjadilah apa yang Anda baca dan Anda dengar. Jadi kita membaca buku, membaca kitab, membaca tulisan, berbagai macam tulisan. Itu yang dibaca itu adalah ilmu dan pesan-pesan ibadah. Jadi lantaran keduanya, maksudnya lantaran ilmu dan ibadah, ya, maka Anda terjadilah apa yang Anda baca dan Anda dengar, baik berupa tulisan, pengajaran oleh para guru, nasihat-nasihat para guru nasihat, ini tidak lepas dari ilmu dan pesan-pesan ibadah itu, maupun penelitian oleh para peneliti, riset kalau istilah sekarang, ya, ada lembaganya, dulu namanya LIPI, lembaga ilmu pengetahuan, kalau sekarang menjadi BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apa itu yang diteliti? Ilmu. Ilmu. Ya. Bahkan lantaran keduanya pula, kata Imam Ghazali, maka kitab suci telah diturunkan. Itu kitab suci telah diturunkan untuk menyampaikan ilmu dan pesan ibadah. Dan diutus para rasul. Ya. Dan lantaran keduanya pula, maka Allah ciptakan langit serta bumi berikut segala apa yang ada di antara keduanya. Kata Imam Ghazali, Allah ciptakan langit dan bumi itu juga sekaligus untuk menjadi cakrawala bagi ilmu. Ya. Kita lihat dalilnya dalam Al-Quran. Nah, kayak bunyinya tadarus, wa misal kiailah padalan nunamina tadarus, yang namanya tadarus minimal 2 yang harus kita libatkan. Aktivitasnya itu tadarus. Pertama, tilawah. Kalau tilawah membaca huruf. Yang kedua, mutolaah. Bahasa Arabnya mutolaah. Jadi bahasa akademik
menelaah menelaah itu tadarus. Nah kita coba, mari kita tadarus nih dengan salah satu ayat yang menjelaskan tentang peranan ilmu dan ibadah, peranan ilmu bagi kehidupan. Allah berfirman di Al-Quran surat At-Tolak surat ke-65 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati. Allahu Allah. Upami di logatan bahasa Sunda ma Allahu ari Allah alladzi anu khalaqo anu parantos ngadamel sab'a samawati kana 7 lapis langit wa minal ardi gitu. Dan dari bumi mislahunna sama seperti langit, artinya bumi juga berlapis-lapis. Jadi ketika Rasulullah dimi'rajkan itu terlihat dari Sidratul Muntaha bumi yang kita diami sekarang itu wujudnya itu katanya tidak lebih dari sebuah titik dari sekian hamparan jagat raya kehidupan. Wa minal ardi mislahunna yatanazzalu, kemudian Allah menurunkan al-amru, perintah. Yatanazzalu, menurunkan al-amru, perintah, bainakunna, di antara langit dan bumi. Untuk apa? Ini kata kuncinya. Lita'lamu, supaya kalian semua mengetahui dengan ilmu. Supaya kamu sekalian, hei manusia, mengetahui dengan ilmu. Apa yang harus kita ketahui melalui ilmu? Yang pertama dan utama di sini, An-Nallaha, bahwa sesungguhnya Allah. Bisa bahasa Sunda, karena yen Allah, karena yen saestuna ari Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, dia maha berkuasa. Wa annallaha, dan bahwa sesungguhnya Allah qad ahata, sungguh benar-benar telah meliputi bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Apa yang telah meliputi? Ilman, ilmunya. Nah, kayak kuningnya deh ibu-ibu, bapak-bapak sederhananya tadarus surat At-Tolak ayat seberapa? 12. Surat At-Tolak ayat 12. Saud Imam Ghazali, ayat tersebut cukup sebagai dalil atas kemuliaan ini. Cukup sebagai dalil atas kemuliaan ilmu, terutama ilmu tauhid. Terutama ilmu tauhid. Adapun ayat yang menjadi dalil atas kemuliaan ibadah adalah Al-Quran surat Ad-Dariyat atau surat 51 ayat 56 yang sangat populer. Insya Allah jamaah sekalian sudah pernah mendengar paling tidak ayat itu, ya, ayat itu, yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada
Jadi diagungkannya perkara ilmu dan ibadah adalah lantaran keduanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dunia dan akhirat. Allah ciptakan dunia dan akhirat itu lantaran ilmu dan ibadah. Karenanya maka, pesan moralnya Imam Ghazali, maka pesan moralnya, maka seorang hamba tidak patut menyibukkan diri kecuali dengan kedua perkara tersebut, dan tidak bercapek-capek kecuali untuk kedua hal itu. Itu lupa orang pada sibuk, pada berlawak-lawak, bercapek-capek juga, kecuali untuk kedua alasan, untuk aktivitas ilmu dan ibadah. Ya tentu saja nama represi. Represi, misalnya selama represi. Represi, periogi represi. Pak Haji kita kulit depresi. Nah, itu tulisannya nama represi. Rasulullah gitu deh. Beliau itu diisrokan dan dimi'rajkan itu antara lain dalam rangka represi. Tapi dibahasakan Sayyid Kutub mana teh? Isra Mi'raj sama Sayyid Kutub. Dina Al-Quran. Tetapi Isra Mi'raj teh, kami Isra kata Sayyid Kutub rihlatun ilmiyatun ardiyatun. Studi tur di bumi gitu. Studi tur di bumi. Karena itu kita bisa belajar juga, tidak harus terlalu serius. Bahkan boleh kita belajar sambil touring. Kita sambil touring itu sambil belajar. Itu rihlatun ilmiyatun ardiyatun. Itu disebutkan dekat. Itu ya. Adapun Mi'raj disebutkan teh saya ikut Pak rihlatun ilmiyatun samawiyatun. Seperti itu dengan nuansa langit. Nuansa langit. Ada seorang jamaah, kebetulan beliau profesor, itu tanya, Ustaz, itu yang dilalui oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj itu melampaui 7 lapis langit dengan waktu yang begitu sangat cepat. Saya bilang, Ibu, lebih dari 7 lapis langit. Lebih yang dilalui oleh Nabi itu lebih dari 7 lapis langit. Bahkan beliau itu menembus sampai 3 alam kehidupan. Jadi Nabi itu melakukan perjalanan itu sampai 3 alam kehidupan. Pertama, alam materi. Alam materi, ya, yaitu alam materi, alam fisikal, secara materi. Yang kedua, ya, alam malakut, alamnya para malaikat, memasuki alam para malaikat. Bahkan perjalanan Nabi itu melebihi alam malakut. Karenanya ketika sampai di satu tempat yang disebut Sidratul Muntaha itu, nah di situ sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan wujud asli keperkasaan dari wujud asli malaikat Jibril alaihi. Tapi Jibril dan perkasa itu ketika sudah melampaui alam malakut itu, maka Jibril itu ditinggalkannya yang perkasa itu oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau melanjutkan perjalanan ke
alam yang tidak boleh dilalui oleh malaikat Jibril, namanya alam Jabbar, alam Al-Jabbar. Sampai Jibril namun perkasa itu digambarkan. Ketika itu kata malaikat Jibril, saya tidak diizinkan melewati batas ini. Satu langkah saja saya melewati batas ini, maka seluruh sayap-sayapku akan terbakar. Nabi melanjutkan perjalanan sampai ke alam Jabbar. Ini alam Jabbar. Itulah alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang dilalui oleh Rasulullah. Nah, karenanya maka pesan moralnya kata Al-Ghazali sekali lagi, ya maka seorang hamba tidak patut menyibukkan diri kecuali dengan kedua perkara tersebut, dan tidak bercapek-capek kecuali untuk kedua hal itu. Nah, artinya apa? Kita setiap saat itu harus isi setiap kehidupan kita. Ya. Mau murang kali kan, namanya aktivitas mencari ilmu langsung kita. Itu daya pensiunan. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslim. Nabi utlubul ilma minal mahdi ilalah. Carilah ilmu dari sejak dalam buayan itu sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat. Dalam bahasa pendidikan pengukur, kalau tidak salah di zaman Pak Nugroho itu dipopulerkan itu. Ada ungkapan lifelong education, itu pendidikan sepanjang hayat. Seumur hidup tidak ada istilah batasnya. Yang namanya belajar itu tidak yang apa itu. Hanya tentu caranya, metodenya itu berbeda-beda. Ya, kumaha we sapertos nalika urang tujuh diajar di TK kampung kan itu apa istilah bahasa pendidikannya mah lebih banyak playingnya. Ya, belajar bermain sambil belajar. Kemudian ketika masuk pendidikan dasar mulai bobot belajarnya diperbanyak kan gitu ya, itu belajar sambil bermain. Nah, semakin serius sampai kita setiap saat itu belajar, tapi belajar dari kehidupan. Lumawi ayat disebut namina pengalaman, testimoni. Terus dikatakan ada istilah, ada pepatah apa namanya itu, pengalaman adalah guru yang paling utama. Pengalaman adalah guru yang paling utama. Baik, mana yang paling utama? Jadi dua unsur dalam hidup yang paling pokok, ilmu dan ibadah, dalam arti yang seluas-luasnya. Mana yang paling utama? Apakah ilmu atau ibadah? Ternyata menurut Imam Ghazali, ilmu lebih utama kedudukannya dari ibadah. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fadlal alimi, sesungguhnya keutamaan seorang alim. Alim itu yang berilmu. Adalah abidi, atas seorang ahli ibadah yang tanpa ilmu. Keutamaan seorang alim atas orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Kafadli, kata beliau, seperti keutamaan diriku, maksudnya Rasulullah.
ala adna rajulin, atas orang yang paling rendah kedudukannya, min ummati, dari umatku. Akhrajahu at-Tirmidzi, hadis ditakhrij oleh Imam at-Tirmidzi. Lalu bagaimana di akhirat kedudukan seorang alim? Disebutkan dalam satu hadis, ala adullukum, inkah kalian aku tunjukkan ala asyrafi ahlil jannah, atas penduduk surga yang paling tinggi, yang paling mulia? Kalau berkata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin engkau tunjukkan wahai Rasulullah. Qala, lalu Nabi bersabda, hum ulama ummati, mereka adalah ulamanya umatku. Jadi kedudukan para ulama itu luar biasa, karena kita harus bakti hormat ya sama ulama, terutama ulama-ulama di zaman dulu. Jadi ulama itu secara garis besar ada dua generasi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama disebut namanya ulama salaf. Ulama salaf. Ulama salaf itu ulama yang mana? Yaitu ulama di zaman sahabat, para sahabat. Itu. Kemudian ulama sesudah sahabat namanya tabi'in. Lalu yang ketiga itu generasi salaf, itu tabi'in, yaitu pengikutnya para tabi'in. Inilah yang disebut namanya salaf. Jadi ayeuna aya salaf ini nama salaf KW. Itu Pak. Nama KW namanya. Yang asli itu adalah salaf itu yaitu satu generasi sahabat, yang kedua generasi tabi'in, yang ketiga generasi tabi'in sesudah itu namanya khalaf. Bahkan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, beliau juga sesungguhnya adalah ulama khalaf. Jadi generasi kesininya itu namanya ulama-ulama khalaf. Mereka adalah ulama-ulama yang terpilih. Nah, karena itu istilah-istilah ini perlu diluruskan. Ya, ini saya kemarin akhir Desember itu 3 hari hadir dalam acara daurah tarjih. Ya, di lingkungan Muhammadiyah sekaligus juga diklat kantor mubalik muda, ada 200 orang yang hadir. Nah, di sela-sela itu kami diskusi tentang berbagai disiplin ilmu, ya, termasuk ilmu tauhid. Nah, sampai kemudian kami mengenal sebuah kitab, namanya Kitabut Tauhid, ya. Kitabut Tauhid dengan syaratnya namanya Fathul Majid. Dia disusun oleh siapa? Oleh namanya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Syekh Abdurrahman bin Hasan, kesannya itu bin Abdul Wahab An-Najdi Al-Hambali. Ini yang kemudian dikenal sebagai tokoh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga para pengikutnya ada yang menyebut beliau itu adalah tokoh Wahabi. Nah, setelah ditelusuri ternyata yang namanya aliran Wahabi itu nggak ada. Kesimpulan kami kan, kata Al-Qaradawi nggak ada. So, panggilan itu ayat mazhab Wahabi. Nah, ya. Beliau sendiri Syekh Abdurrahman bin Hasan itu bin Abdul Wahab, ya, An-Najdi Al-Hambali. Beliau itu adalah pengikut Imam Hambali. Beliau tokoh besar, seorang pembaharu,
Muridnya salah satunya adalah Syekh Jamaluddin Al-Bukhari, Syekh Muhammad Abu, kemudian Syekh Rashid Ridho. Inilah yang menjadi salah satu arsitek lahirnya dinasti Suud yang sekarang kita mengenalnya sebagai negara Saudi Arabia. Nanti satu saat kita bicara lebih serius. Saya hanya akan mengenalkan saja. Jadi maka saya dengan segala keterbatasan, mohon maaf kalau saya ada cemlang-cemlung, nyebut gening ayeuna aja salapi deueuh aya eta mah salapi kawe. Salaf yang sebenarnya adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Inilah ulama-ulama sejati yang harus kita ikuti dan harus kita hormati karena mereka memiliki kedudukan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali sendiri bukan dari generasi salaf. Beliau sudah masuk generasi khalaf. Saya kira sementara demikian, ini mah tentang pemanasan. Insya Allah nanti sudah ada slide-nya. Kayak pilih perjogikan, bikin kapan maka di share nanti bisa ditelaah lebih lanjut. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu kita semuanya, terutama di bulan Sya'ban ini ya. Dan kita berdoa semoga kita diberikan umur keberkahan, kita bisa mendapatkan berkah umur kita sampai ke bulan suci Ramadan. Kepada Allah kita bermohon semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni atas dosa-dosa dan kehilangan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.